Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Mystery Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Malam ini ada sebuah cerita dari BNS Squad tentang teror hantu rumah kosong sebelah kantornya. Seperti apa teror hantu yang akan terjadi? Dan begini ceritanya. Ini cerita pas beta baru kerja 2 bulan di salah satu kantor swasta. Karena kantor swasta, makanya dia posisi ada di wilayah perumahan, rumah-rumah bagus. Di depan rumah itu kantor, kebetulan ada satu rumah 3 lantai yang lumayan besar dan kosong. Semak-semak belukar dong justru naik tumbuh tinggi di itu rumah. Dan dia puncat putih dong juga mulai balumut. Kebetulan beta pun ruangan tuh langsung berhadapan dengan jendela balkon lantai 2 itu rumah kosong. Karena memang posisi kantor tempat beta magang tuh 2 lantai. Beta sering sekali rasa kalau ada yang lihat beta dari jendela rumah sebelah. Tapi memang beta selalu tes itu perasaan dan menguatkan diri sendiri Sampai satu hari pas mau sore beta mau tutup jendela ruangan dan pas beta lihat ada satu pasang sosok laki-laki dan perempuan ada berdiri menghadap beta dari itu jendela rumah sebelah. Beta pembadan sempat kaku hampir 1 menit. Sampai ada satu kawan kantor yang datang tepuk beta pung bahu, baru beta bisa sadar. Jujur itu kondisi bikin beta pulang agak beban dan sonde bisa tidur karena kepikiran itu kejadian terus. Gangguan dari itu rumah tuh sonde hanya beta yang alami. Pernah satu kali ada om ojek online yang hampir 30 menit berdiri mondar-mandir depan itu rumah sambil pegang satu kantong putih. Nah karena curiga dengan itu om, beta suruh satu kawan dalam ruangan kok turun pitanya. Dan itu om bilang kalau ada yang pesan makan pakai ini rumah kosong pun alamat. Dan pas ini om telepon nomor yang tadi pesan makanan, ternyata susah deaktif lah. Awalnya ketong pikir mungkin orang iseng Tapi kejadian ini juga berulang sampai 1 hari. Beta lembur di kantor sekitar jam 1 malam. Dan ada om ojek online yang juga antar makanan pintu rumah. Tapi ternyata kejadian yang sama kembali terulang. Satu kejadian yang paling ngeri yang beta pernah alami. Dan juga beta pun anak magang di kantor waktu itu. Dia bilang kalau dia nih pernah kasih makanan ringan di anak-anak yang tinggal di rumah depan yang kosong itu. Padahal itu rumah jelas-jelas kosong. Dia bilang kalau waktu itu dia pulang dari kios pi belanja, pas dia mau masuk pagar ke tompong kantor, tiba-tiba kayak ada yang dia dari belakang begitu, panggil dia dari belakang. Pas balik ternyata ada anak kecil sekitar umur 6 dan 8 tahun, 2 orang. Ada berdiri dalam pagar rumah kosong sambil sorong tangan. Akhirnya dia bagi dia makanan ringan pi itu anak. Dan dia bilang kalau habis terima itu anak 2 langsung lari masuk dalam rumah. Tapi katanya pernah ada satu anak indigo yang bilang didong bahwa itu rumah tuh sudah di tempat orang buang-buang hal yang sonde bae dong. Makanya banyak sosok-sosok baru yang sebenarnya sonde jelas dari mana datang, tapi memang dong dibuang di situ. Demikianlah cerita dari salah seorang BNS Squad terkait gangguan teror hantu rumah kosong di sebelah kantornya. Apakah benar memang rumah itu menjadi tempat pembuangan barang-barang yang kurang baik, benar seperti itu dan itu menarik sosok astral? Kita akan bahas ini bersama dengan rekan indigo saya, Jo. Malam ini sudah ada Kak Jo di sini. Selamat datang ya Kak Jo, kembali lagi
Kita akan membahas tentang pengalaman mistis salah seorang Benny Squad yang melihat sebuah rumah kosong di samping kantornya dia, dan ternyata rumah itu katanya ya, dia punya teman anak indigo gitu katanya, bahwa rumah itu tempat orang-orang melemparkan hal-hal yang gak baik, mungkin suanggi maksudnya sini, obat-obat suanggi atau apalah gitu di situ, sehingga banyak sekali penghuninya dari yang berbeda-beda. Itu seperti pengakuan dari si Benny Squad ini. Sejauh yang Kak Jo lihat, bahkan sempat pinjam GrabFood gitu, pesen datang tapi kok alamatnya datang di rumah kosong. Di rumah kosong gitu. Kasihan sih ojolnya. Gimana tuh kalau dari pengalaman Kak Jo sebagai anak indigo? Benar begitu? Ya. Kalau rumah kosong memang, apalagi bukan rumah kosong saja sih, tempat apapun yang ditinggali sudah lama sekali tidak berpenghuni, sudah pasti yang dihuni adalah oleh makhluk-makhluk ini. Dan itu sosoknya sudah pasti bermacam-macam, sangat banyak jenisnya. Betul. Bahkan yang sampai kita tidak tahu namanya itu pun ada itu begitu di situ. Terus yang seperti tadi dicerita katanya itu anak indigo bilang itu tempat tuh karena orang suka buang-buang hal-hal apa segala. Memang itu betul begitu. Tapi itu banyak dulu kira-kira banyak apa namanya? Pokoknya banyak spesifiknya lah. Bisa karena bisa kayak misalkan orang buang, dia sudah tidak mau pakai dia punya setan, dia punya jin, dia buang di itu tempat. Atau kayak contoh saya atau Kadafa atau Karani, kita pergi ke satu tempat, terus ada kayak saya datang ke tempatnya Kadafa. Kadafa bilang, ini Jo ada satu kunti nih, lu bawa pulang saja. Jadi beta bawa pulang. Beta bawa pulang, soalnya mungkin beta mau bawa pulang ke rumah. Oh ya, nanti saya buang di situ tempat. Buanglah di itu tempat. Nah, di tempat yang sudah tidak berpenghuni, yang agak jauh dari pemukimannya orang lah. Nah, supaya jangan berdampak negatif juga kan ke orang-orang sekitar. Tapi kalau yang ini karena kebetulan mungkin di samping kantor, ya rumahnya juga kosong, jadi yang awalnya aman-aman terus didatangi sama makhluk yang bukan dibuang pun mereka datang tinggal di situ, terus ditambah lagi sama makhluk-makhluk yang dibuang ke situ. Nah, akhirnya rame lah sudah di situ. Berarti memang benar ya, bisa ya seperti itu ya Kak Jo ya, kayak rumah kosong sudah tidak, ya itu sih di mana-mana semua orang juga pasti tahu lah ya rumah kosong. Bahkan rumah yang mungkin kosongnya belum terlalu lama aja udah ada yang nginap di situ kan ya, apalagi yang udah berlama-lama gitu. Bahkan yang kita tinggal di rumah pun ada gitu, apalagi yang kosong begitu. Iya betul juga. Nah, kalau perihal tentang makhluk astral yang mengirimkan GrabFood itu benar, emang betul bisa? Gimana caranya tuh mereka kayak gitu? Nah, ini nih kayaknya ada yang sengaja. Ada yang sengaja kayak pesan kau taruh di lokasi sesuai itu rumah tuh tambah angker gitu. Iya, karena setahu aku nggak mungkin ya makhluk astral pesen. Ya beda sama filmnya Susana lah, sate dia langsung datang ke gerobak sate, itu kan beda. Nah, zaman sekarang kan versi pesan online gitu kan, tapi nggak mungkin ya. Itu ada yang sengaja itu. Ada list setan mau pakai HP aplikasi GrabFood dong. Ternyata ada yang sengaja itu, tidak mungkin juga mereka mau pesan. Terus ada anak-anak kecil yang bilang datang, terus dia kasih snack terus dia melari masuk dalam rumah, terus ada penampakan dua orang sepasang kayak suami istri begitu. Nah, itu ditambah lagi dengan orang-orang di sekitar situ yang kayak sengaja pesan GrabFood datang situ, ya akhirnya mereka juga senang tuh. Oh, mereka mau main-main dan beta nih. Oh, beta juga kasih tampak diri dulu. Nah, gitu. Kayak apa ya, kalau ketemu orang mau coba ketemu juga pasti ketemu. Oh, lu mau lihat beta gila gitu. Karena akan lebih masuk akal kalau mereka menunjukkan wujudnya secara langsung. Gitu. Itu lebih masuk akal dibanding tadi pesan-pesan inilah itu. Jadi itu ulah orang-orang usil ya, yang lokal itu tidak ada fakta bahwa makhluk astral pun bisa melakukan hal itu ya gitu. Oke, jadi itu ulah orang-orang usil yang mengirimkan kayak gitu. Apalagi mereka tuh pas tadi kasih snack tuh mereka langsung datang dan ambil itu snack betul-betul. Itu bukan main-main, itu energinya luar biasa besar itu, karena bisa sampai ambil barang. Benda padat gitu langsung bisa dipegang, langsung bawa lari masuk dalam rumah gitu. Dan sepertinya memang itu rumah kayak ditinggali oleh satu sosok keluarga kecil begitulah, yang memang mungkin mereka lebih dominan dari semua segala jenis makhluk di situ, yang kayak mereka tuh tuan rumahnya lah begitu. Makanya mereka kayak menampakkan diri terus. Pas dia lihat, dia kayak agak terpaku sedikit karena memang dia sudah tahu lu ada lihat dia tuh, cuman lu lihat beta, jadi ini beta kasihin dulu, kasih lu kayak apa ya, target energi lah supaya lu kayak bengong, kayak sampai orang sadarkan lu dulu baru lu kaget. Oh iya, sampai ditepuk dulu baru kemudian dia
kaget gitu kan Iya. ya. Oke, jadi memang ada banyak makhluk juga di situ. Iya. Jadi mereka tuan rumahnya, mereka yang bukain pintu nih. Iya. Ayo silakan kalian mau datang, nih terbuka untuk umum lah ibaratnya, Iya. untuk siapa saja yang menghidap Gitu. sini. Tapi mereka nggak ganggu sampai yang parah-parah nggak? Ada yang sampai mau mencelakai nggak kayak gitu? Kira-kira nih? Ya kalau mereka masuk dalam itu rumah, kalau mereka kayak mau Oh, penelusuran contohnya, iya, terus iya, tidak punya persiapan diri yang baik segala macam, pasti mereka juga lu datang masuk ke rumah dalam soalnya soal permisi. permisi. Nah begitu. Jadi kalau mau bilang celaka ya bisa-bisa saja mereka mau celakai, apalagi kalau lu posisi masuk baru lu takut setengah mati le, ada sakit le, ada menstruasi, ada segala jangan macam. kalau mens. Silahkan kalau anda bernekat. Kalau ada nekat ya, Iya. ada persiapan lagi, aduh bahaya. Oh kecuali kayak gitu ya, Iya. masuk tanpa izin. Tapi untuk mengganggu paling hanya kayak tadi menggoda gitu, Iya. godain yang lewat bisa Iya. digodain atau apa kayak gitu. Tapi nggak sampai mengganggu yang memberikan efek bahaya bagi Iya. orang-orang sekitar. Iya. Kecuali kita yang mengganggu Kita yang ganggu. alam mereka, Iya. tempat mereka. Oke, kalau kita bicara tentang rumah kosong dan juga dampak dari BNS Squad ini yang ngelihat, ini nggak mungkin akan sampai mimpi nggak, atau mereka datang kayak gitu kayak tahu ini orang tahu nih dia bisa lihat saya nih, saya ikutin dia kayak gitu. Iya. Karena mereka kan nggak ada tuannya gitu. Iya. Ada kemungkinan nggak mereka yang ada di situ tertarik satu darah gitu, mungkin orang bilang apa sih, sefrekuensi sama salah satu orang yang lewat dan ikut sampai ke rumahnya? Ya bisa. Bisa ya kan? Ya bisa, itu dia. Apalagi ini orang nih yang lihat, bahkan itu mungkin dia mau tarik perhatiannya supaya kira-kira dia cocok tidak nih. Karena lu sering lihat beta nih, orang-orang di sekitar sini juga sering cerita di dia. Dia juga, apalagi dia punya teman indigo kan gitu. Biasanya orang yang dekat-dekat sama begitu tuh lebih rentan lah, kayak oh lu bakal dia nanti beta ganggu dia lewat lusa gitu. Dia bisa diikuti. Oh bisa diikuti, bahkan mungkin mohon maaf, mungkin mereka menawarkan diri untuk mau jadi apanya kamu gitu kan ya. Oke, bisa ya ternyata. Kalau itu satu frekuensi atau sedarah lah Iya, mereka. apalagi itu makhluk tuh bekas dari buangannya orang yang pakai mereka terus tidak butuh lagi. Nah, mereka bilang, kita harus cari tuan baru nih. Iya, gitu. Mirip-mirip kayak gitu bisa jadi Iya. ya Kak ya. Oke, nah ini menarik sekali ya. Bukan berarti menjadi sebuah keinginan kalian juga untuk mau cari tempat rumah kosong. Siapa tahu nih ada yang ikut saya pulang, kan lumayan kodam nih. Padahal bukan ya. Beda loh, kita harus mampu membedakan apa itu kodam dan yang ikut kita ya kan Kak Jo ya. Oke, Kak Jo, kalau seandainya kita balik lagi ya dari cerita tersebut ya, si BNS Squad ini, kalau kita menanggapi rumah-rumah kosong kayak gitu, atau mungkin seperti kita yang punya kantornya di samping rumah kosong, atau rumah kita di samping rumah kosong, hal apa tips yang bisa Kak Jo berikan buat kita, BNS Squad salah satunya punya pengalaman yang mirip seperti itu? Oke, yang pertama ya kita harus berjaga-jaga diri juga. Terus, kayak sekarang nih di sebelah rumah kosong nih. Iya, kita berjaga-jaga diri juga. Terus kita juga jangan langsung percaya apa kata orang yang dari jauh mereka datang, karena mereka kasih takut kita dan kita juga ikut takut, akhirnya mereka punya energi sampai ke kita rumah begitu. Apalagi rumah yang belum dibentengi begitu, belum ada perisainya lah begitu istilahnya lah. Terus apalagi mereka juga kayak bagaimana, jangan kayak ini rumah nih kayaknya kosong nih, coba tapi cek, karena orang bilang besok percaya karena lu rumah bersebelahan atau kantor bersebelahan, jadi beta main-main situ kayak mungkin mau merokok atau mungkin punya pikiran yang kotor mau buat di itu tempat supaya atau pipis sembarangan, nggak boleh ya tempat kayak gitu. Melakukan hal-hal jorok di situ pun sekalipun ya mereka bisa tempel saya di situ. Oke, jadi jangan pernah punya pikiran adu nyali ataupun nekat gitu seperti katanya Kak Jo. Terus ya jangan terlalu dipikirkan angkernya atau horornya, karena aura negatif kita dengan ketakutan itu bisa menjadi magnet bagi mereka yang ada di rumah sebelah untuk bisa nempel sama kita, dan mungkin mereka enak nih di rumah sebelah ada rumah baru. Menjadi penghuni di rumah kita juga. Bentengi diri, bentengi rumah dengan doa, perkuat iman kita, itu yang paling penting ya Kak Jo ya, untuk bisa bertahan. Doa aja jangan takut-takut. Doa jangan gitu ya, jangan takut ya. Doa bertutup mata orang-orang langsung lihat, aduh horor ya kalau kayak gitu ya. Tapi intinya sekali lagi doa dengan iman itu yang paling penting buat kita biar bisa mengusir ya. Oke, makasih Kak Jo sudah bisa bersama dengan kita, dan juga untuk BNS Squad yang ingin mengirimkan cerita mistis horornya langsung saja kirimkan di bombongnonstop@gmail.com. Di bawah ini siapa tahu bisa kita undang untuk bisa duduk menjadi tamu di BNS Mirror, atau mungkin ceritanya bisa kita bawakan dalam Creepy Story Edition seperti malam hari ini. Jangan lupa juga untuk like,
komen, dan bunyikan tanda notifikasi sebagai pemberitahuan jika ada video baru dari BNS Mirror. dan jangan lupa untuk di-subscribe supaya kita mencapai 100.000 subscriber. Karena BNS Mirror, misteri horor, percaya atau tidak? Mereka ada.